Halo warga intelektual sekalian. Kalau boleh jujur ya guys ya, sebenarnya warga Timur Tengah atau masyarakat Timur Tengah atau orang-orang Arab itu sebenarnya mereka lebih cocok belajar ke bangsa kita, ke Nusantara. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena pada abad ke-7 ke bawah di Arab Saudi itu, di Timur Tengah itu masih terjadi yang namanya perang antar suku. Ya, mereka kotok-kotokan, bunuh-bunuhan. Masih terjadi yang namanya zaman barbar di Timur Tengah. Sementara di Nusantara, leluhur kita itu sudah memikirkan yang namanya peradaban ya, sudah membangun yang namanya peradaban. Sudah membangun kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, ya, kerajaan Majapahit dan sebagainya. Dan ada banyak candi-candi yang sangat megah dibangun di Nusantara saat itu. Itu artinya peradaban kita itu sebenarnya lebih maju. Mereka harusnya lebih banyak belajar ke kita. Kenapa? Karena saat itu kita sudah mulai membangun yang namanya cara bernegara. Bahkan ya, kita sudah membangun yang namanya cara cerdas dalam bernegara. Buktinya apa? Buktinya Sriwijaya berusaha menyatukan Nusantara. Ya kan? Majapahit juga berusaha menyatukan Nusantara. Itu artinya sudah ada kesepakatan untuk membentuk satu negara. Sementara di Arab Saudi mereka masih kotok-kotokan ya, rebutan sumur ya, rebutan kuaci ya, rebutan abu gosok ya, rebutan pedang misalnya ya, rebutan wanita dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi kenapa saya mengatakan bahwa harusnya orang-orang Arab itu belajar ke Nusantara, bukan kita yang belajar ke sana. Ya, tapi disclaimer ya, semua yang saya katakan di video ini ada datanya ya, ada sumbernya ya. Karena kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu biasanya kalau misalnya membantah itu membantah dengan omong kosong gitu, mulut besar, opini pribadi. Ya, cuman emosinya doang gitu. Biasanya mereka akan komentar seperti ini, "Sok tahu lu, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Ngaji lu kurang lama gitu, kopi lu kurang pahit." Jadi biasanya komentar-komentar seperti ini adalah komentar-komentar sumbu pendek ya. Apa itu sumbu pendek? Sumbu pendek itu orang-orang yang mudah emosi, ya. Kemudian orang-orang yang berpikirnya pendek, nggak berpikir luas gitu. Hanya ya berpikir cuman sejengkal doang gitu, ya berpikir luas ya. Ya biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang IQ-nya di bawah 78. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, saya yakin ya, yang nonton video adalah kaum intelektual. Kaum intelektual itu harus bicara by data dong, nggak bisa asal mangap gitu. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Menurut data, pada abad ke-7, nenek moyang kita itu sudah membangun peradaban. Sementara di Arab Saudi masih sibuk yang namanya perang suku, perang antar aliran, kotok-kotokan, bunuh-bunuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa malah kita yang berguru ke Arab Saudi? Kenapa kita malah berguru ke Timur Tengah? Kenapa bukan mereka yang berguru ke kita? Apa alasannya? Setelah saya menemukan alasannya, saya terkejut. Apa itu yang bikin saya terkejut? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa di abad ke-7 di Arab Saudi itu terjadi yang namanya perang suku adalah karena apa? Karena mereka masih punya sifat kesukuan. Jadi sifat kesukuan ini artinya mereka mengabdi kepada suku mereka, kepala suku gitu. Kemudian kepada klan-klannya, kepada keluarganya, kepada koleganya dan sebagainya. Jadi mereka tidak mengerti yang namanya negara. Mereka tidak paham arti bernegara. Makanya kalau kita perhatikan ya, umat daripada agama mayoritas di Konoha itu sangat-sangat susah diajak bernegara. Kenapa? Karena mereka ada sifat kesukuan. Nah, sifat-sifat kesukuan ini biasanya terbawa arus atau terkontaminasi dengan agama itu sendiri. Makanya kalau kita perhatikan agama mayoritas di Konoha itu sering terjadi yang namanya konflik. Kenapa? Karena DNA-nya terkontaminasi ya, di mana agama itu diciptakan. Kita tahu bersama bahwa agama mayoritas di Konoha itu kan diciptakan di Arab ya, tercipta di Arab. Sehingga agama ini ya DNA-nya itu
terkontaminasi. Karena agama itu terkontaminasi dengan apa? Dengan sifat atau karakter masyarakat Arab itu, maka ya cenderung ya agama itu sangat mudah yang namanya berkonflik. Dan anehnya orang-orang Arab itu kalau mereka berkonflik biasanya mereka bawa-bawa agama. Jadi yang sana bawa agama, yang sono bawa agama gitu. Jadi yang sana meneriakkan nama Tuhannya, yang ini juga meneriakkan nama Tuhannya. Jadi mereka konflik. Ya, tapi anehnya mereka sama-sama meneriakkan Tuhan yang sama. Ini kan lucu ya. Dan ini terbawa-bawa ke Konoha kalau kita perhatikan sekarang ini, kalau kita jeli ya. Kemudian ya, kenapa di abad ke-7 itu nenek moyang kita atau leluhur kita itu sudah membangun yang namanya peradaban? Apa yang mempengaruhi? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena budaya maritim ya. Jadi budaya maritim itu sebenarnya sudah terbentuk pada saat zaman itu. Budaya maritim ini kalau di zaman sekarang ini sama levelnya seperti yang namanya internet ya. Jadi karena budaya maritim ini maka nenek moyang kita itu berlayar kemana aja gitu ya, sampai ke Afrika Utara ya, kemudian berlayar sampai ke ujung dunia ya, sehingga mereka belajar dari perjalanan ya. Mereka pergi ke China misalnya, mereka belajar tentang filosofi di sana ya, filosofi tentang apa? Tentang agama misalnya ya, tentang filosofi agama Buddha misalnya, sehingga apa? Sehingga Sriwijaya mengadopsi yang namanya filosofi agama Buddha. Banyak orang-orang dari Cina tinggal di Sriwijaya, kemudian Majapahit juga seperti itu ya. Majapahit ya menggabungkan antara filosofi Hindu dengan filosofi Buddha, sehingga terciptalah yang namanya agama seperti agama yang ada di Bali sekarang ini. Agama yang ada di Bali sekarang ini adalah perpaduan antara agama Hindu dengan agama Buddha. Jadi agama daripada kerajaan Majapahit itu adalah agama yang sekarang ini dianut oleh orang-orang Bali. Itu perpaduan daripada atau sinkrinitas daripada agama Buddha dengan agama Hindu. Jadi di Nusantara itu ya, nenek moyang kita itu tidak terlalu suka yang namanya konflik sebenarnya ya. Buktinya apa? Bukti yang paling kuat itu agama Buddha dengan agama Hindu itu digabungkan. Digabungkan guys ya. Disinkrinitas. Itu artinya nenek moyang kita zaman dulu itu sangat-sangat dewasa dalam berpikir ya. Nenek moyang kita zaman dulu itu cinta damai guys. Sementara kalau kita bandingkan dengan agama yang ada di negara-negara Arab misalnya ya, seperti Sunni dan Syiah, masih satu agama kan, tapi sampai sekarang mereka gotok-gotokan. Ya, Sunni dan Syiah itu agak mirip-mirip seperti Katolik dengan Protestan atau Hindu dengan Buddha. Ya, seperti itu. Katolik dengan Protestan itu kan sudah damai ya. Hindu dan Buddha itu jarang kok gotok-gotokan. Sementara Sunni dan Syiah itu sampai sekarang masih gotok-gotokan. Ya, itu alasan secara antropologi ya. Ini berdasarkan data ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Itu berdasarkan antropologi. Kemudian alasan yang kedua misalnya karena egosentris ya. Atau karena faktor daripada lingkungan di mana agama itu diciptakan ya. Jadi di Arab Saudi itu kan tanahnya gersang ya, kemudian di sana sumber daya itu sangat sedikit ya. Hanya untuk memperebutkan satu sumur saja mereka perang ya, mereka taruhan nyawa. Sementara di Nusantara kan nggak perlu perang untuk memperebutkan sumur. Ya kalau misalnya nih ada sumur nih digali di sini ya, ada yang rebut misalnya, ya udah kita pergi ke sana. Kan masih ada lagi sumur di sana, banyak air kok melimpah. Sementara di Arab Saudi nggak seperti itu. Di Arab Saudi itu ya, mereka hidupnya itu ya harus mempertaruhkan yang namanya nyawa. Harus memperebutkan yang namanya sumur. Ya kalau nggak hidup mati gitu. Ya hanya dua itu, hitam dan putih. Itulah alasannya kenapa orang-orang Arab itu atau negara-negara Arab itu selalu menanyakan yang namanya, ini hukumnya apa? Ya, kalau misalnya nih mereka pergi ke puncak ya, orang-orang Arab misalnya berwisata halal di puncak, lalu mereka ketemu dengan orang lokal di sana ya, yang sangat cakep misalnya, ketemu dengan kembang desa misalnya ya, orang-orang pribumi. Lalu mereka biasanya akan mengatakan, kalau saya memacari ini, kalau saya kumpul kebo dengan ini, hukumnya apa? Ya hukumnya masuk neraka, hukumnya haram dan sebagainya. Sehingga mereka ya mereka menyambungkan ini dengan agama ya, dan mereka nikah kontrak. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk menghindari yang namanya zina.
Jadi hukum mereka itu hitam dan putih. Ini hukumnya apa? Haram atau halal? Ya, sementara ya sama aja kalau kita berpikir secara rasional, kawin kontrak itu sebenarnya kumpul kebo yang ada stempel agama kan. Nggak ada bedanya kan sebenarnya. Poligami kan juga seperti itu. Ya, kumpul kebo ada stempel agama. Nggak pernah tuh sejarahnya ya, misalnya poligami punya istri 4 atau 5, terus si cowok itu punya kakak 4 gitu, nggak pernah itu ya. Pasti istri yang pertama itu yang resmi ya, yang lain itu siri semua gitu. Nggak ada kakaknya, ilegal ya. Jadi kakaknya itu cuma istri pertama aja ya. Istri ketiga, keempat, kelima dan sebagainya itu kan biasanya nikah siri ya. Nggak punya kakak. Itulah alasannya kenapa anak-anak daripada yang lahir di poligami itu susah sekolah. Karena apa? Karena nggak punya kakak. Jadi ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa kita bahas ini? Karena mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena mempengaruhi bangsa kita. Karena agama minoritas di Konoha itu ya mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena mereka mayoritas. Kecuali mereka minoritas, nggak usah kita bahas. Ngapain kita bahas orang minoritas ya kan? Jadi banyak kebutuhan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, bahkan ya mohon maaf ya, cara buang air besar sekalipun dipengaruhi oleh agama, diatur oleh agama. Mau masuk ke kamar mandi juga ada syaratnya, melangkah gitu, ada sebutannya gitu. Jadi seru itu ternyata beragama. Ya, sehingga apa? Sehingga agama ini mau nggak mau harus ya, mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi sebenarnya kalau mau memajukan bangsa itu sebenarnya simpel aja ya. Karena apa? Karena masyarakat itu adalah masyarakat yang sangat-sangat si paling beragama, sangat religius, sangat rajin beribadah. Jadi kalau kita bisa mereformasi agama, ya, bikin agama mayoritas di Konoha itu misalnya tidak anti teknologi misalnya, ya, kemudian pemuka-pemuka agamanya itu rata-rata berpendidikan misalnya, maka Konoha akan maju. Itu kuncinya sebenarnya. Di situ ya letak permasalahannya. Kalau pemuka-pemuka agama di Konoha itu rata-rata toleransi ya, kemudian mereka melek teknologi ya, kemudian mereka ahli dalam ilmu-ilmu tentang ya yang berguna bagi mahasiswa dan murid-murid, maka Konoha akan bisa cepat maju, guys. Cuman permasalahannya kan pemuka-pemuka agama di Konoha itu kan, mohon maaf ya, rata-rata nggak terdidik. Bahkan mereka melakukan tindakan amoral. Ya, ada yang memperkaos lah, ada yang melakukan ini dan itu. Aduh, kacau balau ya sebenarnya ya. Jadi triknya sebenarnya untuk memajukan Konoha itu ya pemuka agama. Karena warga Konoha itu adalah warga yang paling rajin ya. Warga yang paling rajin dalam beribadah. Sehingga apa? Sehingga mereka sangat taat terhadap pemuka agama. Kalau pemuka agamanya toleransi, maka mereka juga akan ikutin kok. Jadi intinya itu di pemuka agama. Ya, terutama di Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Karena yang bisa mengeluarkan fatwa itu ya hanya mereka. Kalau mereka mengatakan haram hukumnya mempersekusi rumah ibadah orang lain, maka nggak bakal ada yang mempersekusi. Haram hukumnya untuk korupsi, maka tidak akan ada yang namanya korupsi. Jadi intinya itu di MUI guys ya, Majelis Ulama Indonesia. Cuman kita aja yang nggak ngeh ya, nggak terlalu peduli ya. Karena apa? Karena kita sudah keburu emosi dulu gitu. Kalau saya bahas agama itu nanti marah-marah gitu ya, kotok-kotokan gitu ya. Ya, di kolom komentar kotok-kotokan ya. Padahal saya tujuannya untuk memajukan bangsa ini. Kalau agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, saya nggak bakal bahas agama. Ngapain saya? Ya karena menurut saya itu ya agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, makanya saya bahas agama. Ngapain saya bahas agama kalau nggak mempengaruhi ya kan? Justru saya pengen Konoha ini maju, makanya saya bahas agama ya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa peradaban daripada Nusantara itu lebih maju atau harusnya orang-orang yang ada di Arab itu harus sungkem terhadap nenek moyang kita. Karena apa? Karena nenek moyang kita itu ya lebih toleransi ya. Bahkan saking toleransinya ya, agama-agama lokal itu tersisih sampai sekarang, dianaktirikan. Makanya saya pakai ikat seperti ini ya, bukan karena saya Sunda Wiwitan, tapi ini semacam dukungan moral saya terhadap agama Sunda Wiwitan atau kepercayaan Sunda Wiwitan yang sudah lama dipijak-pijak, yang sudah lama dipinggirkan, yang sudah lama dianaktirikan. Ini dukungan moral saya. Ya, jadi saya pro terhadap agama lokal. Karena agama lokal itu tidak pernah yang namanya mengajarkan umatnya jadi telolit gitu, ya mengajarkan umatnya mempersekusi rumah ibadah orang lain ya.
intoleransi lah sebenarnya nggak ada itu. Jadi itulah alasannya kenapa saya ya sangat pro terhadap agama lokal. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa peradaban kita itu di abad ke-7 itu lebih maju daripada peradaban daripada negara-negara Arab. Alasan selanjutnya itu karena kita itu adalah negara yang banyak dikunjungi oleh negara-negara luar ya. Jadi persimpangan ya, persimpangan daripada perdagangan ya. Jadi kita itu ibarat jalan itu perapatan ya. Ya dari Selat Melaka lewat ya. Jadi Selat Melaka itu dulu sangat sangat banyak dilalui pedagang sampai sekarang juga ya. Cuman kita nggak memanfaatkan yang namanya Selat Melaka. Sehingga apa? Sehingga ya kita itu banyak belajar dari negara-negara lain gitu ya. Nenek moyang kita tuh terdidik ya. Cuman kelemahan daripada nenek moyang kita itu. Tapi ini terjadi setelah agama mayoritas di Konoha disebarkan ya. Jadi ada sebutan yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu koruptor. Tapi kalau saya perhatikan itu koruptor itu merajalela setelah apa? Setelah VOC datang ke Konoha. Jadi yang bikin bangkrut VOC itu kan nenek moyang kita sebenarnya ya. Tapi korupsi ini terjadi karena apa? Karena setelah runtuh yang namanya agama-agama lokal saya perhatikan ya. Beralih ke agama-agama baru. Karena apa? Karena dalam ajaran Buddha dan ajaran Hindu itu kan sebenarnya sangat dilarang yang namanya untuk berbohong, berdosa, mengambil bukan haknya gitu, korupsi ya. Kita ambil contoh misalnya seperti kita ambil contoh ya Deddy Mulyadi. Kenapa Deddy Mulyadi itu sangat-sangat beda dengan pemimpin lainnya? Karena Deddy Mulyadi itu adalah produk daripada agama lokal. Bukan berarti saya mengatakan dia menganut agama Sunda Wiwitan, bukan ya. Di KTP jelas-jelas Deddy Mulyadi itu beragama Islam. Tapi ya dia mempelajari filsafat atau filosofi daripada agama Sunda Wiwitan atau agama lokal. Sehingga apa? Sehingga dia berbeda dengan pemimpin yang lainnya. Ya. Jadi suka tidak suka Deddy Mulyadi itu adalah produk daripada agama lokal. Kadang ya warga Konoha itu saya bingung ya melihat warga Konoha. Warga Konoha itu anti dengan agama Sunda Wiwitan ya. Sementara cinta dengan Kang Deddy Mulyadi. Padahal produk atau pabrik daripada filosofi atau pandangan daripada Kang Deddy Mulyadi itu adalah Sunda Wiwitan. Sangat berhubungan. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu ya selalu nangis ya. Kalau hutan dirusak, kalau gunung dirusak, kalau sungai dirusak, ya kalau sampai berserakan. Kenapa? Karena itu merusak alam. Jadi Sunda Wiwitan itu kenapa mereka jalan kaki nggak pakai alas kaki? Kenapa? Karena mereka menjaga alam, menyatu dengan alam. Jadi Sunda Wiwitan itu lebih pro terhadap alam. Ya, sementara agama-agama yang entah dari mana gitu ya datang ke Konoha, agama-agama impor ya. Ini yang merecoki sebenarnya ya. Sementara ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, dulu kita itu sebenarnya sudah established ya. Peradaban kita itu sudah jauh lebih maju ya. Bahkan agama Sunda itu menjaga yang namanya alam. Itu alasannya kenapa ya. Alam kita dari dulu sampai sekarang terjaga ya. Sementara kalau kita perhatikan sekarang ini buang sampah sembarangan, umat daripada agama mayoritas di Konoha buang sampah sembarangan. Mereka mengatakan bahwa kebersihan daripada sebagian daripada iman. Mereka bahas tentang kebersihan, bab kebersihan, tapi mereka nggak menjaga yang namanya kebersihan. Jadi agama itu cuma topeng ya. Jadi ada kemundurannya. Dalam beragama kita tuh ada kemunduran dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kenapa kita nggak maju-maju? Karena kita terputus dengan nenek moyang kita. Ya, kita melupakan ajaran leluhur nenek moyang kita. Apa sih ajaran leluhur daripada nenek moyang kita itu menjaga alam? Kenapa kita harus menjaga alam? Ya kalau banjir gimana kita mau maju ya kan? Banjir tiap hari ya. Sampah berserakan di mana-mana. Kemudian alasan selanjutnya kenapa Konoha itu nggak maju-maju? Karena kita menganggap bahwa tanah kita ini ya bukan tanah suci. Kita menganggap bahwa tanah yang ada di Arab sana adalah tanah suci. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjaga tanah kita. Kita tidak menyatu dengan tanah kita. Kita berpikir bahwa tanah ini bukan tanah suci, ini tanah musyrik. Ya, kita tidak menjaga yang namanya alam kita. Itu yang mempengaruhi. Ya, kenapa kita susah maju? Jadi ada hubungan antara atau hubungan emosional antara agama lokal ya dengan nenek moyang kita ya. Jadi kita nggak maju karena apa? Justru karena
kita meninggalkan ajaran leluhur kita. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini, bukan berarti saya nyuruh untuk menyembah pohon ya, bukan seperti itu ya. Tapi ada ajaran-ajaran daripada leluhur kita tuh yang sangat penting sekali untuk kemajuan suatu bangsa. Apa itu? Toleransi ya. Jadi kita harus toleransi. Gak ada satupun negara maju dunia ini kalau mereka intoleransi, kotok-kotokan yang mempersekusi rumah ibadah orang lain ya, bubarin paksa, maju nggak ada. Biasanya mereka akan kemunduran. Yang ada perang saudara, konflik di mana-mana. Konflik berkepanjangan ya. Satu agama juga konflik gitu. Jadi kalau kita bandingkan ya pemuka agama di zaman dulu dengan zaman sekarang jauh berbeda. Pemuka agama zaman dulu itu ya benar-benar pemuka agama. Kita lihat misalnya contohnya seperti Buddha misalnya. Kalau seorang biksu itu misalnya dia menjadi biksu, ya walaupun ada ya kejadian-kejadian seperti di Thailand misalnya ada juga ya, tapi kan jumlahnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang di Konoha kan, pemuka agama yang amoral kan. Tapi mereka benar-benar untuk apa? Untuk belajar tentang agama ya. Mereka sampai rela membotaki kepalanya ya. Jadi standar mereka itu tinggi. Standar pemuka agama dalam agama Buddha itu tinggi. Sementara di Konoha itu kalau kita perhatikan standar pemuka agama itu ya nggak tinggi-tinggi amat. Viral dikit langsung jadi pemuka agama ya, disembah-sembah. Kemudian dapat job di mana-mana. Ya dapat duit banyak. Sementara mereka belum matang gitu ya, jadi pemuka agama mereka belum matang ya, mereka belum dewasa dalam beragama. Jadi kalau boleh jujur nenek moyang kita itu lebih dewasa dalam beragama. Mereka tidak pernah menyuruh kita untuk intoleransi ya, mereka tidak pernah menyuruh kita untuk jadi telolit. Ajaran daripada leluhur kita itu tidak pernah mengajarkan yang namanya untuk mempersekusi ibadah orang lain, nggak pernah ya, nggak pernah mengajarkan untuk apa, untuk intoleransi terhadap agama lain, nggak pernah ya, menjahati agama lain ya, menganggap agama lain sesat, masuk neraka, nggak pernah seperti itu ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak maju karena kita meninggalkan ajaran leluhur kita, ajaran yang baik-baik tentunya, bukan ajaran yang jahat ya, bukan korupsi ya, karena nenek moyang kita itu juga ya ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu koruptor ya. Tapi koruptor itu terjadi karena apa? Karena sejak kita meninggalkan yang namanya agama ya. Agama itu sebenarnya tujuan baik ya. Baik sebenarnya, terutama agama Buddha gitu, agama Hindu ya, atau agama Hindu Bali sekarang ini mereka sangat-sangat toleransi kok ya. Sangat toleransi dalam beragama kok. Ya, mereka takut akan apa? Karma. Jadi karma ini yang mempengaruhi kenapa zaman dulu nenek moyang kita itu sangat toleransi dalam beragama. Ya. Kalau misalnya kita menggusur misalnya orang lain lagi ibadah misalnya, nanti kan kita kena karma. Bagaimana kalau kita diperlakukan seperti itu? Jadi ada namanya saling menghargai, toleransi satu sama lain. Ini sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita saling intoleransi terhadap agama lain. Bubarin paksa orang lagi ibadah, gimana mau maju coba? Ya, yang ada kita sibuk ya, sibuk ribut antara satu dengan yang lainnya. Jadi tujuan saya bikin channel ini biar kita sadar gitu ya, sadar woi. Ya. Banyak masalah itu ditimbulkan oleh ideologi agama itu sendiri ya, atau banyak umat warga Konoha itu tanpa mereka sadari ya, ideologi daripada agama mereka itu syarat dengan konflik, melekat atau menyatu dengan DNA agama mereka itu sendiri ya. Asli daripada warga Nusantara itu sebenarnya baik-baik guys ya. Kita tuh umat yang toleransi, cuman ada saja ideologi-ideologi entah dari mana gitu datang merecoki gitu. Ajaran-ajaran ya untuk mengkafirkan agama lain dan sebagainya, itu yang kita tinggalkan ya. Jangan seperti itu ya. Oke. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton kami. Saya Kaum Intelektual, salam rasional.